Halo semua, balik lagi ke aku. Di sini sebelum masuk ke materi lanjutan yang dimana itu adalah materi pertemuan ketujuh, aku mau membahas sedikit tentang materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang treasury share. Jadi di sini aku mengambil soal dari UTS tahun-tahun lalu. Jadi mari kita bahas aja ya. Di sini dikatakan bahwa terkait transaksi pada nomor 16, PT Berkah kemudian, sorry, PT Berkah kemudian membeli kembali saham biasa yang telah beredar tersebut sejumlah 200 lembar dengan harga 11.000. Nah, jadi di sana itu jurnalnya. Jadi kan berarti kita kan membeli kembali gitu. Jadi kita bakalan dapat treasury share. Nah, kita belinya juga pada cash gitu ya. Jadi treasury pada cash sebesar berapa? Nah, sebesar 11.000 dikali 200 lembar. Jadi ada 20, ada 2.200.000. Nah, itu untuk latihan soal tentang treasury share. Kita akan lanjut ke materi pertemuan ketujuh, yaitu terkait dengan share split atau pemecahan saham. Di sini ada soal juga. Nah, soal ini nanti kita bahas setelah materi share split ini. Nah, jadi kita akan membahas share splits atau pemecahan saham. Nah, apa sih tujuan dari share split ini? Tujuannya itu menurunkan market value dari saham. Nah, jadi terkadang ada saham yang terlalu tinggi dan diturunkan. Nah, diturunkannya itu kenapa? Agar terjangkau di kalangan masyarakat. Gitu ya. Nah, untuk share split ini nggak ada penjurnalan gitu ya. Nggak ada penjurnalan, jadi kita langsung ke contoh soalnya aja. Contoh PT ABC melakukan split saham sebesar 50.000 lembar. Saham biasa dengan par value-nya 1.000 lembar dengan ada basisnya, ada bisnya yaitu basis 2 for 1. Satu lembar menjadi 2. Nah, bagaimana perhitungannya? Pertama kita hitung yang awalnya dulu nih, yang sebelum di split.
sebelum split. Nah, sebelum split itu ada share capital ordinary. Ada 50.000 lembar ya. 50.000 lembar at 1.000. Nah, jadi totalnya kan ada 50 juta. Nah, setelah di split, share capital ordinary, ya. Nah, setelah di split kan dia jadinya dari satu lembar ini menjadi dua gitu ya. Berarti kan lembarnya itu bakalan dikali dua gitu ya. Jadi ada 100.000 lembar at. Nah, ada catatan bahwa nanti untuk totalnya itu harus tetap sama gitu ya. Jadi ada 50 juta, nih harus tetap sama di sini 50 juta. Berarti kan satu lembar ini harganya berapa gitu biar 50 juta. Makanya kan di sini harusnya 500 gitu ya. Atau dari 1.000 ini bisa dibagi dua. Jadi untuk lembarnya dikali dan untuk harga per lembarnya itu dibagi gitu. Nah, jadi ini kita lanjut ke nih ada contoh soal nih. Nomor 19 ya. Dikatakan bahwa PT Maju Jaya memiliki saham beredar sejumlah 50.000 lembar dengan nominal 1.000. Ini bersama nih. Sama contoh soal kita tadi. Berapakah dividen per saham yang dibagikan setelah dilakukan pemecahan saham 5 untuk 1? Jika dividen diberikan 5, jika dividen diberikan 1 juta, 100 juta. Nah, tapi kan basisnya dua basis satu kan, 2 for 1. Nah, ini basisnya itu 5 untuk 1 gitu. Jadi gampang aja. Kita buat dulu untuk yang sebelumnya ya. Sebelum itu berarti share ordinary itu 50.000 at 1.000. Sorry. Totalnya ada 50 juta. Gitu ya. Nah, baru setelah kan 5 untuk 1, berarti ini kan dari satu lembar ini menjadi 5 gitu. Berarti ini dikali 5, ini ada 250.000. Nah ini dibagi 5, 200. Jadi tetap totalnya 90 juta. Nah, lantas yang ditanya apa? Yang ditanya berapa dividen per saham gitu. Nah, berarti kan dividennya itu 100 juta kan. Dividennya itu 100 juta. Sedangkan sahamnya jadinya sekarang 250.000 gitu ya. 250.000 lembar. Nah, jadi dividen per sahamnya itu 100 juta dibagi 250.000. Jadinya ada 400 gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah D. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya yaitu soal 20. Nah, pada soal nomor 19 di atas, jika pengumuman dividen dilakukan pada tanggal 7 April, nah ini terkait dividen tiga tanggal penting ya. Nih, ada tanggal 7, 20, dan 2 Mei. Nah, kita
buat dulu untuk penjurnalan 7 April. Saat pengumuman berarti ada cash dividend, ada dividen payable sebesar 100 juta. Nah, tanggal 20 Aprilnya, nah, sempat ingat ya, kalau misalnya untuk pencatatan itu, dia no entry gitu ya. Jadi ini no entry. Untuk 20 April. Berarti di sini yang C ini udah pasti salah, dan A ini juga udah pasti salah. Kemudian untuk tanggal 2 Mei-nya, dibayarkannya berarti dividen payable pada cash dividen sebesar 100 juta. Nah, kita cek satu-satu nih. Itu 7 April 2022, cash dividen pada dividen payable apakah benar? Apakah sama? Sama. Itu kemudian 7 April 2022 dividen payable pada cash. Nah, ini kurang, ini nggak tepat ya teman-teman. Yang di ini salah. Dan yang 2 Mei-nya, 2 Mei-nya cash dividen, dividen payable. Nah, ini salah. Ini harusnya untuk cash dividen, dividen payable itu harusnya 7 April kan. Jadi salah. Jadi yang benar adalah jawaban B. Nah, ini untuk yang share split. Kita lanjut ke return earning. Jadi ada namanya itu return earning atau laba yang ditahan. Jadi misalnya nih tahun 2023 ya, ada laba sebesar 100, ada 1 miliar deh kita buat. Nah, terus kemudian memutuskan untuk membagi dividen. Gitu ya. Nah, contohnya misalnya untuk dividen 200 juta. Untuk return earning-nya berarti 800 juta. Kemudian gimana sih return earning ini? Jadi ada laporan statement gitu ya. Contohnya itu misalnya PT Astra Tbk. Return earning statement for the year ended Desember 31, 2023. Nah, jadi ada return earning awal, misalnya sebesar X, gitu ya. Nah, ada penambahan untuk return earning itu dari net income sebesar berapa gitu ya.
Kemudian ada namanya itu prior period adjustment. Nah, sebesar sekian. Nah, prior period adjustment itu apa sih? Jadi prior period adjustment ini, aku buat di sini, dia agak di bawah dikit. Prior period adjustment. Ini merupakan penyesuaian laba atau expense tahun lalu yang baru ketahuannya tahun ini. Jadi contohnya itu ada laba atau beban yang di tahun 2022 itu nggak dicatat gitu ya. Nah, rupanya di tahun 2023 ini baru ketahuan gitu. Jadi misalnya contohnya itu 2018 gitu ya. 2018 terdapat transaksi penjualan yang belum dilaporkan senilai 100 juta. Jadi untuk pencatatannya itu kan harusnya itu kan kita nyatatnya itu AR pada sales revenue kan. Gitu sebesar X gitu. Tapi kan di akhir tahun itu kan bakalan di closing entry gitu ya, di ketutup close entry gitu kan, bakalan ditutup. Nah jadi kita nggak bisa pakai ini, kita bakalan nulis AR pada return earning sebesar X. Nah itu deh. Nah tuh kemudian itu untuk yang labanya gitu ya. Terus bagaimana kalau misalnya expense? Nah, kalau misalnya expense ya sama aja gitu. Kalau misalnya ada expense gitu ya pada account payable. Nah, tapi kan udah di close gitu. Jadinya ada tinggal return earning pada account payable gitu. Nah, itu untuk prior period adjustment. Kemudian ada yang mengurangi dari return earning. Yang mengurangi yaitu dividen. Kemudian ada prior period adjustment untuk yang expense ya. Kemudian jangan lupa ada disposal treasury share. Jika below cost. Nah, ini untuk yang mengurangi. Nah, jadi ada return earning. Akhirnya sebesar sekian. Nah, ini untuk yang return earning. Kita lanjut ke presentation dari statement of financial position. Jadi ada di sini itu ada bagaimana cara mempresentasikan
financial position-nya. Jadi ada di bagian ini ada equity. Nah, lalu ada tulis di sini ada share capital preference besar 9% dengan par value-nya yaitu 100. Kemudian calculable-nya 120 dengan 10.000 share yang authorized, 6.000 saham yang terbit dan outstanding. Nah, kemudian di sini itu 600.000 ini dari yang perhitungan 6.000 dikali dengan 100 ya teman-teman. Jadi yang dihitung di sini itu adalah yang issued-nya, yang share issued. Lanjut ke share capitalnya, ada share capital ordinary dengan par, kemudian state value-nya sebesar 5 dan 500.000 share authorized. Nah, yang terbit itu sebesar 400.000 dan 390.000 yang outstanding. 2 juta ini dapat dari share issued juga yang 400.000 dikalikan 2 dikalikan 5. 5 ya. Nah, kemudian ada ordinary share dividendnya nih yang distributable sebesar 50.000, jadi ada totalnya itu 2.050.000. 2.050.000. Kemudian ada share premium preference-nya 30.000, share premium ordinary-nya ada 1.050.000, totalnya ada 1.080.000 gitu ya. Nah, ada return earning-nya 7.160.000 dan dikurangi oleh treasury share atau pembelian kembali saham sebesar 80.000 dan jadinya total equity-nya sebesar 4.810.000. Ini untuk diperhatikan dan diingat-ingat aja ya teman-teman bagaimana cara menyajikan statement of financial position dari share ataupun equity. Nah, kita lanjut ke bagian terakhir, the last part on this chapter, and we will learn about statement of change in equity. Jadi kita akan belajar tentang perubahan ekuitas gitu ya. Nah, statement of change in equity di corporation ini teman-teman, dia lebih complicated ataupun lebih kompleks gitu ya, agar lebih rumit daripada perseorangan gitu. Jadi kita harus menggambarkan atau menjelaskan perubahan baik itu share capital, share premium, ataupun return earning, maupun treasury share gitu ya. Nah, jadi di sini itu ada contohnya. Ada dari Hampton AG, Statement of Change in Equity. Nah, jadi balance awalnya itu, balance Januari 1-nya itu, share capitalnya itu sebesar 300.000. Terus share premiumnya 200, return earningnya sebesar 650.000. Treasury reserve-nya 34.000, dalam tanda kurung ya teman-teman jangan lupa. Nah, jadi totalnya itu ada 1.116. Kemudian ada penerbitan issued 5.000 saham biasa atau saham ordinary dengan harga 15 gitu ya. Jadi share capitalnya nambah 25.000, share premiumnya 5.000 gitu ya. Kemudian totalnya 75.000. Nah, teman-teman, jangan lupa share premium itu dapat dari mana. Kita coba lagi jurnalnya. Kalau misalnya untuk ini, dia jadinya dapat cash, share ordinary capital,
share premium. Nah, share ordinary-nya berapa? Share ordinary-nya itu 5.000 dikalikan par-nya 5. Jadi ada 25.000. Nah, sedangkan tadi kan cash-nya dia dapat 5.000 dikali 15 nih. Cash-nya dia dapatnya 75.000. Jadinya share premiumnya 50.000. Nah, itu dapat dari penjuralan itu ya teman-teman, kalau masih bingung. Dari par 50.000 dikali par, ini sisanya. Nah, kemudian ada declared mengumumkan 40.000 cash dividend. Nih, total earning, ingat dividen itu bersifat less atau mengurangi dari total earning gitu ya, total earning gitu. Jadi total earning dikurangi 40.000. Kemudian ada purchase 2.000 shares for treasury. Nah, jadi dia membeli kembali nih treasury shares sebesar sebanyak 2.000 saham dengan harga 16. Jadi, makanya 32.000 didapat dari 2.000 dikali dengan 16 itu, teman-teman. Nah, jangan lupa treasury shares itu juga bersifatnya mengurangi gitu. Terus ada net income for year-nya sebesar 240.000. Nah, nih. Jadi totalnya itu di Desember 31 untuk share capitalnya itu ada 325.000, share premiumnya itu ada 250.000, return earnings-nya ada 850.000, treasury reserve-nya 66.000, dan jadi totalnya itu ada 1.359.000. Nah, ini teman-teman adalah video terakhir dari pembelajaran kita pada chapter ini. Harapannya video yang aku buat ini dapat menjadi penambah pembelajaran teman-teman jikalau ingin belajar gitu ya. Aku juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tulisan dan kata yang aku perbuat di video ini. Semoga kita dapat lebih banyak belajar lagi dan juga mendapatkan hasil yang terbaik di di ujian ataupun di setiap kegiatan kita pada materi pengantar akuntansi 2 ini. Akhir kata aku ucapkan terima kasih dan selamat semangat berjuang.